warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah dengan NIM 222311018. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambul 2022. Kali ini saya akan menceritakan turing-turing atau biasa dikenal dengan cerita dari daerah Karo yang berjudul Misteri Gunung Sibayak. Pada zaman dahulu, Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung mempunyai ketinggian yang sama. Tetapi karena perkelahian antara Dewa Raja Umang Deleng Sinabung dan Dewa Raja Umang Deleng Sibayak, karena terdapat masalah terhadap Dewi Ratu Deleng Barus, akhirnya Dewa Raja Umang Deleng Sinabung dengan kesaktiannya memacung kepala Deleng Sibayak hingga putus terbang ke dekat kampung Kaban, lalu dinamai dengan Deleng Sikutu. Sedangkan kaki Deleng Sinabung dipacung oleh Dewa Raja Umang Deleng Sibayak, maka Deleng Sinabung tanpa kaki sekarang ini. Ya, Deleng Sibayak mempunyai penghuni yaitu Dewi Beru Tandang Karo dan Dewi Beru Tandang Riah. Yang keduanya diyakini Beru Karo, yakni Karo Si Tepung. Dalam pemanggilannya, kedua dewi ini disebut Beru Karo Kertas Air Nala. Kedua dewi ini menguasai Deleng Sibayak dan Lau Debuk-Debuk. Deleng Sibayak mempunyai Nini Dewi Beru Tandang Karo dan Dewi Beru Tandang Riah. Namun banyak orang yang menyebut dengan Beru Karo Kertas Air Nala. Kedua dewi ini merupakan penghuni Deleng Sibayak. Kedua dewi ini dilarikan oleh Raja Umang Deleng Sibayak. Adapun ceritanya atau kisahnya hampir sama dengan kepercayaan penduduk desa dahulu terhadap kisah yang terdapat di Lau Debuk-Debuk. Pada zaman dahulu, di suatu desa di Tanah Karo, ada sebuah keluarga bernama Guru Pertawar Rameh dari desa Kandibata. Keluarga ini mempunyai dua orang anak, yakni Bru Tandang Karo dan Bru Tandang Riah. Ayah dan ibu kedua putri ini merupakan guru Sibaso yang sangat hebat dan terkenal dalam mengobati penyakit. Walaupun orang yang sakitnya parah sekali dan meninggal dunia, maka guru Sibaso dapat menghidupkannya kembali. Karena kehebatannya dalam mengobati penyakit, maka guru Sibaso ini bukan hanya terkenal di Tanah Karo, namun sampai ke daerah Pakpak atau Dairi. Pada suatu ketika, kedua anak guru Pertawar Rameh ini sakit parah. Setiap malam, kedua anak ini mengerang kesakitan. Guru Sibaso manapun dipanggil tidak dapat menyembuhkan penyakit kedua anak ini. Sementara ayah dan ibu kedua putri ini sedang berada di daerah Pakpak untuk mengobati penyakit. Karena penyakit yang diderita semakin parah, sehingga disuruhlah seorang untuk memanggil kedua orang tua anak ini yang sedang sakit parah. Tetapi ayah dan ibunya menyatakan kepada orang itu bahwa anaknya pasti sembuh, sebab sedikit saja tulang belulangnya yang tertinggal, maka ayah dan ibunya dapat menghidupkannya kembali. Setelah selesai kedua orang tuanya mengobati di daerah tersebut, ia akan dapat mengobati anaknya, dan apabila telah meninggal, ia akan dapat menghidupkannya kembali. Raja Umang Deleng Dayak mendengar ratapan orang tua putri ini, sehingga Raja Umang Deleng Sibayak menampakkan diri dan berkata, "Jika kamu ingin bertemu dengan putrimu, maka kamu harus membuat gendang surunai 7 hari 7 malam. Tetapi kamu hanya dapat menatap wajahnya. Namun tidak boleh menyentuhnya karena kedua putri kalian telah menjadi anakku." Kedua orang tua ini bersumpah untuk menuruti permintaan Raja Umang Deleng Sibayak, asalkan dapat melihat putrinya. Maka orang tua putri tadi membunyikan gendang surune 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir, Raja Umang Deleng Sibayak menampakkan kedua putri itu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya merasa sedih melihat kedua putrinya karena tidak dapat merangkulnya. Setelah saat itu, Bru Tandang Karo dan Bru Tandang Riah menjadi penghuni Deleng Sibayak, dan sebagai tempat pemandiannya adalah Tabin Beru Karo. Sedangkan tempatnya untuk istirahat adalah Lau Debuk-Debuk.
atau dalam bahasa Karo disebutkan ingan ngada-ngada engkap lawu debuk-debuk. Apabila ayah dan ibunya ingin bertemu dengan putrinya, maka harus memanggilnya melalui panggir dan membuat gendang seru nih.